Shalom ibu-ibu, selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai semua ibu-ibu yang di rumah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun ibu-ibu di rumah, marilah dengan serius mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama dalam online ini, dalam ibadah virtual ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk selanjutnya kami imani itu, lalu dengan setia kami lakukan di dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu, shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang akar masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa ada permasalahan? Mengapa ada pergumulan? Mengapa ada penderitaan di tengah-tengah kita? Hal ini sangat penting sekali untuk kita lihat bagaimana Alkitab mengajarkan kita tentang topik ini. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kepada ibu-ibu dari kitab Yohanes pasal yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita, memberitahu kepada kita. Ada seorang yang buta sejak lahirnya. Dan seperti kebanyakan orang, murid-murid itu langsung mencari penyebabnya. Apa yang berkaitan dengan dosa. Lalu mereka mengajukan pertanyaannya, siapa yang berdosa ini? Mamanya, papanya, orang tuanya, atau dia sendiri? Nah, kira-kira begitu. Di dalam banyak persoalan yang terjadi di dalam dunia ini, sering sekali orang akan selalu masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Siapa yang salah? Siapa penyebab penderitaan ini? Siapa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Nah, kira-kira begitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana semuanya itu. Namun sebelumnya ya, agak mirip ini dengan masalah. Karena masalah itu pun dalam kamus berarti ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak begitu tajam kalau masalah. Maka kalau saya katakan yang diinginkan sebenarnya adalah mengapa ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Atau dalam hal ini penderitaan. Karena saya baca kamus, terminologi derita itu memiliki arti menanggung, merasa apa yang dirasa, sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah derita. Jadi derita itu adalah menanggung atau merasai sesuatu yang tidak menyenangkan. Istilah penderitaan itu berarti definisinya adalah sebagai penanggungan atau perihal cara bagaimana kita menderita itu. Jadi penderitaan itu misalnya dalam hal penyakit. Jadi caranya
dalam hal ekonomi, kemiskinan, dalam hal penindasan, dalam hal pengalaman ketidakadilan, itu semua penderitaan. Jadi penderitaan itu adalah penanggungan perihal cara bagaimana menderita. Ya, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh kita lihat. Jadi kalau saya mengarahkannya ke sana, karena saya melihat sasarannya itu, supaya jauh lebih gampang. Oh, masalah berarti problem itu adalah bersangkut paut kepada hal-hal yang menyulitkan kita. Jadi seperti yang dibuat itu terminologi itu, arti itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi mengapa penderitaan, mengapa permasalahan datang ke dalam dunia ini atau kepada orang-orang percaya? Tadi sudah kita lihat, kalau kata mengapa itu berarti alasan penyebabnya, ya. Kadang juga itu untuk apa. Jadi itu yang ditanya dalam bahasa Indonesia bisa saja itu maksudnya apa penyebabnya, mengapa berarti penyebabnya. Tetapi sering juga kita katakan untuk menjawab mengapa itu adalah tujuannya apa. Jadi dua-duanya ini karena kita akan melihat dari Tuhan mengapa Dia membuat penderitaan. Dari kita, hal-hal apa kira-kira yang kita perbuat sehingga kita menderita. Dari perspektifnya Tuhan, semua penderitaan termasuk orang buta tadi, anak yang buta itu, dia tidak jawab, oh itu dosa orang tuanya, oh itu dosa si anak itu. Yesus menjawab dia tadi, seperti yang kita lihat itu, bahwa dikatakan di situ, bahwa bukan dia, bukan orang tuanya. Murid-murid itu bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi dari cara Allah, dari perspektif Allah, penderitaan itu maksudnya apa? Justru memperlihatkan kebesaran Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi supaya kita ketahui, penderitaan yang ada pada kita ini sebenarnya ada maksud Tuhan supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam si penderita itu. Ya, jadi itu dulu yang pertama, nanti akan kita bahas ini semakin jauh. Lalu mengapa penderitaan itu ada di dunia ini? Nah, itu dari segi kitanya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, kalau kita lihat ya, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17 itu saya baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Ayat 16 lah saya mulai. Kejadian pasal 3, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kalau kita yakini bahwa inilah dosa yang pertama datang ke dunia ini, dosa yang dilakukan oleh manusia, sejak itu dikatakan jerih payahmu. Jadi Tuhan mengutuk alam ini, Tuhan mengutuk bumi ini, sehingga manusia akan berjerih payah, akan kesulitan. Lalu nanti kita akan diperjelas, justru karena inilah semua derita di dunia ini ada. Peperangan sebentar lagi akan diadakan. Sikut menyikut antara kakak beradik akan berada. Itu dimulai dari apa? Dosa. Jadi dapat kita katakan, kita menderita ini karena apa? Karena dunia ini sudah terkutuk karena dosa. Jadi di dalam dunia yang sudah terkutuk dengan dosa ini, kita akan mengalami kelemahan-kelemahan. Maka Tuhan katakan, engkau akan mati. Lalu memang tubuh kita ini akan mati. Saya bisa membayangkan sebelumnya, rupanya tubuh kita ini diperbuat, dirancang oleh Tuhan
tidak akan mati-mati. Jadi tidak akan ada penyakit di sini. Tidak ada kan virus yang akan merongrong tubuh kita. Tidak akan ada kanker yang ada dalam tubuh kita. Semua kita dalam keadaan yang siuman. Dan kewaspadaan kita 100%. Sehingga kita tidak mungkin jatuh. Sehingga menyebabkan kita mati. Sehingga kita tidak akan kena virus dan seterusnya. Iya, saya memikirkannya begitu. Tetapi karena dosa sudah datang, maka semua masalah-masalah itu akan timbul. Jadi dasar atau hal yang pertama kita pikirkan, mengapa penderitaan itu, masalah itu ada? Memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa dan sudah terkutuk. Dan semua yang ada di sini akan mengalami itu. Dan sekiranya tidak ada dosa itu, tentu seperti yang Tuhan katakan, janjikan kepada Adam dan Hawa itu, bahwa mereka akan terus menikmati hidup. Tidak ada penderitaan di situ. Tetapi dunia ini sudah jatuh di dalam dosa dan terkutuk. Ya, kalau kita kaitkan itu dengan eskatologi, memang nanti ini akan dirubah lagi semuanya. Dibuat menjadi baru, dunia yang baru, di mana kenyamanan seperti yang semula itu, waktu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, itu akan ada bersama-sama dengan kita. Tentu itu nanti akan di surga. Tetapi selama di dunia ini jelas, karena kejatuhan dosa manusia yang pertama itu, penderitaan itu datang. Yang kedua, kita menderita karena kebodohan kita sendiri. Kalau kita melihat itu di Galatia pasal 6, Galatia pasal yang ke-6, kalau coba kita perhatikan ya, Galatia pasal yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita ayat 7 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai kehidupan yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita lihat di sini, perbuatan langsung kita, perbuatan apa yang kita lakukan, itu akan kita tanggung. Kita tanggung sendiri. Jadi penderitaan itu juga adalah karena perbuatan kita. Dosa-dosa langsung kita. Di dalam perjanjian lama, misalnya kita buka Yesaya, kita buka kitab Yeremia, mereka sangat menderita sekali. Setelah di pembuangan mereka itu begitu tersiksa sekali. Jelas sekali firman Tuhan katakan itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Bahkan yang masih tinggal di Israel pun dimusnahkan. Justru orang-orang yang tinggal di Israel tidak dibawa ke pembuangan. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, dimusnahkan semua. Tidak ada yang tersisa. Jelas sekali kita lihat bahwa itu adalah karena dosa yang mereka lakukan sendiri. Jadi coba kita lihat ini ya. Ada lagi, dosa itu adalah untuk apa katanya? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lalu dikatakan di situ dosa itu dalam Ibrani pasal yang ke-12 ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Saya baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi tetap karena kita salah, karena kita perlu pendisiplinan, maka penderitaan itu ada. Dengan kata lain, dihajar oleh Tuhan, disesat oleh Tuhan. Jadi kita ini bisa menderita demi apa? Supaya kita semakin baik. Supaya apa? Supaya kita semakin terlatih, dihajar, dibuat, didisiplin. Karena kita ini masih perlu didisiplin dalam hal ini, maka dibuat ini. Untuk apa? Supaya kita lebih disiplin. Ada orang-orang yang sudah mulai congkak dengan keberadaannya. Lalu Tuhan mengadakan kepada dia sesuatu yang membuat dia bergumul, menderita.
Dengan harapan apa? Supaya dia tidak tinggi hati tetapi rendah hati. Paulus pernah membicarakan itu, ada penyakit dalam tubuhnya. Lalu dia berdoa sampai 3 kali minta supaya Tuhan hapuskan penderitaan itu atau penyakit itu. Tapi Tuhan tidak lakukan. Karena dia katakan memang supaya aku tidak bermegah, supaya aku tidak sombong. Lalu dia menyadari dalam keadaan yang lemah seperti itu, menderita seperti itu, penyakit seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada dia. Justru Paulus berkata, di dalam kelemahanku lah nyata kekuatan Allah. Jadi dari sini kita lihat, penderitaan itu juga Tuhan buat untuk apa? Untuk mendidik kita, mendisiplin kita, supaya kita semakin disiplin di dalam Tuhan. Kita tidak sembrono. Banyak hal Tuhan tahu, banyak hal yang Tuhan buat. Tuhan tahu apa yang penting bagi kita, maka Dia buat itu. Baik penderitaan dan seterusnya. Kita bisa menderita penganiayaan karena iman yang kita miliki. Itu dari 2 Timotius, coba kita lihat itu. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12, saya bacakan bagi kita. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Lalu ini kan jelas sekali. Bukan lagi karena kesalahan dia, bukan. Tapi karena sistem di dunia ini itu berlawanan dengan sistem yang diajarkan oleh Tuhan. Tentu itu akan bentrok, itu akan berantem sistem itu. Kita yang mengikuti Kristus, yang beribadah kepada Kristus, akan diserang oleh apa? Oleh sistem yang tidak menyenangi. Sistemnya Tuhan. Maka dikatakan di situ, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi akan ada aniaya, penderitaan akan ada. Apakah itu dikucilkan? Apakah itu mungkin kita ini disingkirkan dari komunitas sehingga kita tidak punya akses untuk ekonomi? Ya, jadi bisa saja bukan lagi fisik, tetapi banyak hal. Bisa saja difitnah supaya nama baik kita itu tercemar. Tetapi Tuhan katakan, itu karena kamu beribadah kepada Tuhan, pastilah kamu akan ada penderitaan. Karena akan ada perlawanan dari dunia ini kepada kita. Paling tidak ada 4 itu yang dapat kita baca. Mengapa penderitaan ini ada? Lalu saya ingin menyinggung satu permasalahan yang sering sekali masih kita pergumulkan ini. Kalau ada saudara-saudara kita yang menderita, ada teman-teman kita yang mengalami pergumulan, lalu kita katakan biasanya itu kedosa yang terutama, ya, kedosa yang terutama. Saya mengatakan tidak. Alkitab tidak selalu katakan itu. Memang ya, ada orang yang menderita karena dosanya. Untuk itu, kalau kamu sudah anak Tuhan, firman Tuhan katakan bertobatlah. Tetapi 4 bagian firman Tuhan ini, saya bacakan akan cepat dengan kita, justru menyatakan sebaliknya. Penderitaan itu pun justru karena kita benar. Tadi saya sudah bacakan Injil Yohanes pasal 9 ayat 2-7 itu. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang lain atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Lalu Yesus mengajak supaya apa? Kita semua melalui penderitaan, melalui hal yang terjadi, maka Yesus katakan, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang itu salah, maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Jadi di sini kita lihat perbuatan Allah dinyatakan melalui anak ini. Jadi penderitaan yang boleh kita alami, yang terjadi dalam hidup kita,
Tuhan membuat itu supaya orang melihat bahwa Tuhan itu nyata. Melalui penderitaan itu pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dalam nats itu tadi kita membaca juga bahwa murid-murid diajak untuk apa? Untuk boleh melakukan firman Tuhan itu. Melakukan firman Tuhan itu, demikian firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-9 itu. Waktu Yesus lewat sudah ya, jawab Yesus, bukan dia, bukan orang tuanya. Kita harus mengerjakan, ayat 4 yang saya baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mengapa pada kesempatan ini Yesus menekankan kata bahwa kita pun harus ikut bekerja? Iya. Jadi kalau ada penderitaan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, supaya itu nyata bahwa itu akan membuktikan Allah kita itu bekerja dan Allah kita itu ingin mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Pada kesempatan ini Yesus mengajak juga murid-murid, kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Apa maksudnya? Rupanya kalau ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu sedang mengajak orang Kristen, orang percaya untuk berbuat. Berbuat apa? Pekerjaan Allah juga harus diperbuat di situ. Tidak cukup hanya atau tidak boleh justru kita ini menghakimi. Itulah pula kalian menderita karena kalian itu tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak. Justru Tuhan Yesus mengajak justru berbuat. Lakukan sesuatu. Pekerjaan-pekerjaan ini harus kita kerjakan karena ini adalah pekerjaan dari Bapa. Jadi jauhkanlah sekarang ini orang-orang yang selalu menyalahkan dan ingin menghakimi orang-orang yang sedang menderita. Lalu kita berdiam diri. Begitulah pula. Maka kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini dilindungi oleh Tuhan. Kalian itu tidak dilindungi Tuhan. Baiklah, kamu nikmati kamu sebagai orang yang dilindungi oleh Tuhan. Tapi hari ini menurut nats ini bukan demikian. Mari kita berbuat kepada mereka. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang waktunya malam. Tidak lagi kita bisa bekerja seperti siang hari. Karena waktu itu memang siang hari lah waktu bagi mereka bekerja. Jadi 3 shift mereka tidak kenal itu. Jadi siang saja bekerja. Maksudnya di sini akan datang waktunya kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa terhadap orang-orang di sekitar kita yang menderita. Jadi kalau ada permasalahan penderitaan di tengah-tengah kita, di sekitar kita, saya mengatakan, berbuatlah. Lakukan sesuatu, tolonglah, doakanlah, buatlah. Untuk apa? Mengurangi atau menghapuskan penderitaan-penderitaan mereka. Injil Lukas pasal 13 ayat 4 sampai 5. Atau sangkamu ini ada 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Lalu Yesus katakan, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku padamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi mereka itu kena bukan karena mereka lebih berdosa. Hati-hati. Jadi kalau kamu belum kena, Tuhan mengingatkan, bertobat. Bukan menghakimi. Jadi bukan karena kamu lebih hebat, lebih tidak berdosa dari orang lain, sehingga hal itu tidak terjadi padamu. Ya. Dan kita tidak perlu membanding-bandingkan kita. Misalnya kita ini kebetulan adalah orang yang dapatkan yang nyaman, lalu orang lain menderita, lalu kita merasa lebih hebat dari mereka. Yesus katakan jangan seperti itu. Tetapi bagaimana? Kita harus sadar segera. Lalu kalaupun penderitaan datang kepada kita, dan dalam suasana itu kita sudah merasa kita melakukan yang benar, tenanglah. Ayub contohnya ya. Ayub adalah kisah yang sangat-sangat mengerikan kalau kita lihat. Tetapi di dalam permulaannya jelas sekali firman Tuhan. Ayub itu adalah saksiku. Sekilas tentang kisah Ayub ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jadi benar
dan iman dalam kelakuannya, ya, dalam kelakuannya. Coba perhatikan, waktu anak-anaknya berpesta, dia belum tahu apakah anak-anaknya sudah berdosa. Tetapi dia berpikir, mana tahu anak-anakku ini berdosa. Ketika mereka pesta, aku buatlah korban penghapus dosa. Jadi untuk yang belum tentu pun, dosa yang belum tentu dilakukan anak-anaknya, dia sudah buat. Tetapi nyatanya apa? Ayub mengalami penderitaan. Ayub mengalami penderitaan. Di ujungnya memang kita akan melihat lagi, rupanya pengertian Ayub dikembalikan kepada hal yang benar. Maka Ayub katakan, aku tidak mengenal Tuhan atau mempercayai Tuhan karena perkataan orang, tapi karena aku melihat sendiri. Jadi dia bertemu dengan Tuhan dengan cara penderitaan itu. Tapi apakah itu karena dosa langsung daripada Ayub? Tidak. Dia benar, Alkitab sendiri mengatakan itu benar. Dan yang terakhir tentunya Yesus, bukan? Kita melihat Yesus yang menderita itu. Di situ terlihat murid-murid Yesus pun pada awalnya tidak mengerti. Itu dari 2 Korintus. Coba, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu 2 Korintus 5:21. Jadi yang tidak berdosa, tapi sudah dibuat menjadi dosa itu sendiri, menderita. Bukan karena kesalahan Yesus, dia yang tidak mengenal dosa pun. Lalu murid-murid Yesus pun pada awalnya tidak mengerti akan sengsara dan wafatnya guru mereka. Mengapa orang baik seperti Yesus bisa mati di kayu salib? Padahal Yesus yang diandalkan sebagai Mesias yang akan menyatukan seluruh suku bangsa Israel, sekarang mati. Mereka berharap Yesus melakukan seperti Raja Daud untuk mengembalikan kerajaan Israel itu. Ternyata mati. Itulah sebabnya mereka nggak mau. Petrus pun pernah juga melarang itu. Dengan cara apa? Menarik Yesus. Supaya tidak terjadi kematian kepada dia. Penderitaan kepada dia. Ya, jadi murid-murid itu sendiri pun pada awalnya tidak mengerti penderitaan Yesus itu. Tapi kita ketahui, penderitaan Yesus bukan karena kesalahannya. Tetapi ada hal yang ingin diperjuangkan. Ada misinya yang akan diperjuangkan. Maka dapatlah kita simpulkan. Bagi saya dapat menyimpulkannya dengan 3 cara. Penderitaan itu apa? Untuk memurnikan kita. Jadi penderitaan itu sangat bermakna. Coba kita lihat misalnya, kalau kita lihat itu meskipun memiliki misteri, penderitaan itu memiliki makna. Tujuan utamanya adalah supaya terbentuk sifat-sifat seperti Kristus dalam diri seorang. Itu Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ya, sangat terkenal itu, saya bacakan bagi kita ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Saya baca, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan daripada semuanya itu adalah apa? Membawa manusia supaya apa? Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin serupa. Baik dalam penderitaanku, katanya. Baik itu di dalam hal-hal kamu adalah murid, maka kamu pun harus menderita. Jadi penderitaan itu adalah akan membawa kita semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Saya bisa barangkali berikan ini. Ada hal-hal yang masih perlu dikoreksi dalam diri kita, maka penderitaan itu diperbuat. Itu semacam misalnya obat, atau terapi, atau apalah, injeksi, ya sakit ya, tapi itu mengobati. Dulu obat-obat pahit, lalu supaya anak-anak dulu bisa dipaksa dia. Ada yang megang mulutnya, maaf, untuk membuat obat itu.
Tapi apakah orang tuanya dan orang-orang yang membuat obat kepada anak itu dalam rangka menyiksa anak itu? Bukan. Sekalipun itu pahit, tidak menyenangkan bagi anak itu, tetapi itu baik bagi dia. Supaya semakin sehat. Ada orang yang diterapi, misalnya patah tangannya, setelah pasca operasi, itu biasanya otot-ototnya itu atau apalah, saya kurang tahu, mungkin sudah kaku, lalu terapis itu menariklah, mengusutlah, dan biasanya itu sangat menyakitkan sekali. Tapi tahukah kita itu akan membuat baik. Sekiranya itu tidak diterapi, tangan yang tadinya begini, kemungkinan akan begini terus, tidak bisa lagi lurus seperti ini. Karena apa? Tidak diterapi. Kalau tidak masuk dalam penderitaan itu, yaitu terapi, tidak akan pulih seperti ini. Itu dulu yang pertama. Jadi penderitaan itu bisa membawa kita kepada hal yang apa? Yang lebih baik, supaya semakin serupa dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Itu Roma 8 ayat 28-29. Berikutnya, tujuannya sudah jelas tadi, ya. Yang pertama, kita menderita sebuah kesaksian. Ayat 10, 2 Timotius 2 ayat 8-10, demikian firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Perhatikan. Jadi Paulus tahu bahwa ini kuderita semua, kutanggung semua, supaya apa? Ayat 10 tadi, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita akan banyak mengalami pergumulan. Tapi tidak apa-apa, supaya apa? Supaya banyak orang yang datang kepada Kristus. Kalau tidak ada orang yang berani berkorban, memang pelayanan terhadap Kristus ini akan semakin melorot. Jadi penderitaan itu atau mengalami masalah itu karena berjuang di jalannya Tuhan, itu akan membawa banyak orang menjadi percaya. Yang kedua, kita menderita juga untuk apa? Mengembangkan kemampuan dan simpati untuk menghibur orang. Coba kita perhatikan itu 2 Korintus. Jadi Paulus katakan itu 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5. Saya bacakan ya. Begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, perhatikan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kalau kita perhatikan ini, rupanya penderitaan yang ada pada kita ini, Tuhan buat supaya apa? Supaya kita dapat berempati. Jadi supaya kita dapat menolong orang yang menderita. Jadi tujuannya sangat mulia sekali. Mengapa hamba-hamba Tuhan ini juga menderita? Tahu penderitaan orang lain. Rupanya dia melalui itu akan bisa menolong orang lain yang menderita. Jadi ibu-ibu sering sekali yang sudah kehilangan suami, sangat-sangat tepat menghibur ibu-ibu yang baru saja kehilangan suaminya. Atau yang kehilangan pekerjaan, lalu ibu-ibu tegar dari itu, lalu kamu akan menghibur orang-orang lain. Jadi penderitaan yang kamu miliki itu sangat mulia untuk menolong teman-teman kita yang lain. Ya, tadi saya sudah katakan, penderitaan itu juga menghilangkan kesombongan. 2 Korintus 12 ayat 7, itu Paulus yang mengatakan itu. Supaya aku tidak sombong. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kamu menderita saat ini, ingat, bisa saja itu karena kebodohan. Berubah dari kebodohan. Bisa saja itu karena dosa-dosamu. Berubahlah dari dosa-dosamu. Tapi kalau itu karena kamu sengaja untuk kerajaan Allah,
lalu kamu menderita. Yesus katakan memang yang mau beribadah bagi Kristus harus menderita. Karena itu adalah kamu lakukan supaya semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Kamu dianiaya, kamu diejek, kamu mengorbankan kepentingan-kepentinganmu. Kamu tidak mengambil yang harusnya bagianmu supaya orang lain terlayani. Tuhan katakan itulah yang kuingini. Nah, kalau kamu saat ini menderita, melalui itu Tuhan menginginkan kamu menjadi orang yang dapat menghibur orang lain. Jadi semua penderitaan itu akhirnya berujung kepada yang tadi. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Jadi ibu-ibu yang menderita, yang masih banyak pergumulan, lihatlah mengapa ini ada. Aku sudah dalam jalan yang benar, aku mengalami itu. Tidak usah ibu risau. Karena Tuhan menginginkan itu. Untuk apa? Supaya Tuhan dimuliakan melalui itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajari kami terus di dalam permasalahan dan penderitaan yang terjadi pun. Kami terus berpegang kepada Kristus yang sudah menang. Yang berjanji akan terus menyertai kami. Kalaupun penderitaan ada di dalam hidup kami, kami harus siap mengoreksi. Apakah itu karena kekurangan kesalahan kami? Kami harus meninggalkan kekurangan dan kesalahan itu. Tetapi apakah itu konsekuensi daripada iman kami? Maka kami tidak akan undur. Karena begitulah panggilan daripada sang juru selamat, guru kami yang sudah menderita itu. Dan kami harus menirunya sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya bagimulah kemuliaan, hormat. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berilah yang terbaik, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, maka Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu-ibu yang dikasihi, kita akan menutup ibadah kita. Kiranya Tuhan akan dimuliakan dalam seluruh ibadah ini. Dan ibu-ibu semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa menutup ibadah ini. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang indah ini. Engkau boleh memberikan kami waktu untuk beribadah bersama sekalipun di tempat kami masing-masing. Berkatilah semua apa yang boleh kami nikmati ini. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, berkat yang besar dalam hidup kami. Kami piawai dan tahu akan semua masalah dan penderitaan yang ada pada kami. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam semuanya. Maka di dalam hal-hal pergumulan pun, masalah penderitaan pun, kami selalu memuji, menyembah Engkau. Terima sembah kami ini ya Tuhan. Terima juga persembahan yang boleh kami kumpulkan bersama. Dan seluruh apa yang boleh kami juga lakukan. Pujian kami menjadi kemuliaan kiranya bagi-Mu. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah juga doa kami bersama sebagaimana Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang tersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih.